kita bisa menggiring arus ini, kalau kita bisa ciptakan ombak, ombak ini kita harus bikin gulungan yang besar. Sebab apa? Ketika ada seseorang merasa perlu mengamankan penerusnya sehingga harus cawe-cawe, pada saat bersamaan secara logika dia tidak yakin dengan pembangunannya yang sekarang hari ini dia lakukan. Mengapa? Indonesia oleh Pak Jokowi punya visi Indonesia sentris, pembangunan tidak hanya di Pulau Jawa, tapi mari kita buka angka-angkanya. Duit itu, APBN itu beredar paling banyak di Pulau Jawa. Saya dan Bang Kris ini sebagai orang Indonesia Timur ya dapat sisa-sisanya. Tolong jelaskan dulu Anda ini siapa? Mungkin yang belakang belum tahu. Oh, iya. Siap. Kalau yang dua udah tahu semuanya. Siap. Makasih. Saya Laude Basir, Koordinator Presidium Sekretariat Bersama Relawan Anies, gabungan dari relawan-relawan Mas Anies, hampir 100-an simpul. Yang berikutnya adalah melanjut apa yang tadi disampaikan, bahwa mendeklarasikan mendukung Mas Anies itu sudah 2 kali dan selalu saja menjadi trigger lah. Di 2018 kami dan teman-teman lakukan, kemudian di 2021 waktu itu banyak orang yang bilang mendeklarasikan mendukung Mas Anies di dalam kegelapan malam ya, bahkan oleh Mas Anies sendiri menyampaikan itu, Laude katanya azan sebelum waktunya. Saya sampaikan, azan apa dulu Pak? Ya, sholat itu 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau tahapan pilpres mau pengumuman yang biasa kita jalankan 4 kali pemilu pasca reformasi, saya menyebutnya azan maghrib. Saya sekarang azan subuh. Jadi memang masih cukup lama. Mengapa saya harus azan subuh? Ada kebiasaan yang tidak bagus yang perlu dirubah dari Indonesia. Mengenali tokoh atau calon pemimpin kita, calon presiden, silahkan dibuka datanya. Sudah 4 kali kita pemilu, tapi calon presiden itu baru kita tahu 2 minggu, 3 minggu menjelang pendaftaran pemilu. Kalau kita tidak mulai, kita tidak trigger tahun ini, baru kita akan tahu calon presiden kita itu di sekitar bulan 9 nanti. Karena tahapan pemilu itu baru mulai bulan 9. Ya, untuk pilpresnya ya, untuk pendaftaran pasangan calon kita mulai dari 2 tahun yang lalu ya. Ini pentingnya. Atas dasar itu kemudian saya tidak punya alternatif lain dan saya menyatakan tidak membuka pertanyaan itu. Bagaimana kalau Mas Anies tidak jadi? Kenapa? Mas Anies mau jadi atau tidak jadi bukan ditentukan oleh yang lain, tapi kita di sini yang menentukan. Pendukung Mas Anies yang menentukan. Sebagaimana kita bisa menggiring arus ini, kalau kita bisa ciptakan ombak, ombak ini kita harus bikin gulungan yang besar supaya bisa membawa arus ya. Jadi kalau Anies mau nyalon mau tidak, itu gimana masyarakat dan kita para trigger, para pendukung, para relawan itu masuk dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung ya. Kalau dalam konteks pemilu, memandang Indonesia ini kita sudah tidak pandang lagi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pelarote. Memandang Indonesia dalam terminologi pemilu harus kita ikuti terminologi garis dan titik. Dalam ilmu matematika, garis itu adalah kumpulan titik-titik yang diletakkan secara berhimpitan membentuk garis. Dalam konteks pemilu, Indonesia itu adalah kumpulan TPS-TPS yang totalnya 870 ribu TPS. Jadi segimana Mas Anies bisa dicalonkan, tanya pada diri kita masing-masing. Hari ini kita sudah hadir di beberapa TPS. Kalau relawan Mas Anies sudah hadir di 800 TPS, insya Allah arus yang akan menahan perubahan ini, keinginan masyarakat untuk mencalonkan Mas Anies akan tergerus oleh arus itu sendiri, akan terbawa. Ya. Sebab apa? Ketika ada seseorang merasa perlu mengamankan penerusnya sehingga harus cawe-cawe, pada saat bersamaan secara logika dia tidak yakin dengan pembangunannya yang sekarang hari ini dia lakukan. Mengapa? Manusia ini tujuannya kebaikan. Kita hidup ini untuk berbaikan. Baikan itu hanif, sifat dari yang kita bawa sebagai manusia. Maka kalau yang kita perbuat adalah kebaikan, kita yakini penerus kita pasti melanjutkan. Ketika pada diri kita ya ada keinginan untuk
menjamin siapa yang harus melanjutkan apa yang saya lakukan. Pada saat bersamaan sebenarnya kita menanamkan pada diri kita, saya tidak yakin dengan apa yang saya lakukan ini baik. Begitu. Kalau ada orang atau pemimpin yang hari ini entah calon presiden, entah gubernur, entah wali kota, bupati yang berpikir mau menentukan calon penerusnya, pada saat bersamaan dia sebenarnya mengakui bahwa dia kualitas pembangunannya tidak baik, sehingga perlu diamankan untuk selanjutnya. Nah, kembali kepada pertanyaan, untuk itu saya tidak punya pertanyaan, tidak punya alternatif bahwa Mas Anies tidak jadi. Sebab apa? Yang menentukan adalah bagaimana kita membawa. Hari ini kita harus jalan dari rumah ke rumah, kita sosialisasikan. Forum hari ini jangan berhenti di sini. Kalau setiap hari Rabu kita launching, kita diskusi seperti ini, jangan hanya di sini tempatnya. Besok kita pindah ke lurahan mana, minggu depan di mana, ini di mana, kita berpindah-pindah. Kita kemudian cloning acara ini. Besok saya dan Bang Bertari nggak boleh kumpul lagi satu tempat. Bang Geis di mana, Bang Ramadan Pohan di mana, Bang Soeharto di mana, ya. Seluruh Indonesia di 870.000 TPS harus kita lakukan hal yang sama. Kalau itu bisa kita lakukan, yakini pasti, ya, insya Allah, ya, karena hasil itu tidak pernah akan mengkhianati usaha. Tuhan menginginkan orang yang sungguh-sungguh dalam berusaha. Yang berikutnya terkait dengan perubahan dan keberlanjutan. Ya, apa yang saya sudah singgung tadi. Perubahan itu yang abadi dalam hidup ini adalah perubahan. Saya tumbuh menjadi dari kecil dewasa sampai seperti ini juga perubahan, ya. Kulitku dari hitam banget ke hitam, agak ke hitam-hitaman, ini juga perubahan, kan, ya. Yang jadi putih ke putih-putihan, terlalu banyak perawatan, itu juga perubahan, kan, gitu, ya. Jadi perubahan itu abadi. Mas Anies selalu menyatakan, ya, apa saja yang harus kita, kan kita bertanya, paling tidak ada 4 pertanyaan, mana yang harus diteruskan. Anies Rashid Baswedan buktikan di Jakarta, KJP Jokowi Ahok ini bagus, keberpihakan pada masyarakat. Anies Rashid Baswedan datang, sempurnakan, ya, menjadi KJP plus. KJS Jokowi Ahok sempurnakan, ya. Pulau reklamasi yang dulu sangat privasi, ya, tidak boleh orang susah. Anies Rashid Baswedan datang. Kan kalau Anies Rashid Baswedan mau tidak mementingkan dengan kesepakatan gubernur sebelumnya, tinggal bilang, "Goy, keruk lagi tuh pasirnya, kembalikan di mana kau ambil." Kan tidak, ditata dengan baik. IMB yang melanggar, rapikan, benari. Sepertiga untuk lahan terbuka, sepertiga boleh kamu untuk hunian, sepertiga lagi untuk fasilitas umum, sehingga Bang Bestari bisa main golf di sana. Dan itu pulau reklamasi itu Sedayu, kan gitu, ya. Itu Anies Rashid Baswedan hadir. Apalagi, ya, bagaimana dulu kita lihat harga barang pokok di pasar Keramat Jati dengan di Pulau Seribu, Anies Rashid Baswedan hadir, datangkan dengan Jack Grosir di Pulau Tidung kecil, ya, diintervensi transportasinya sehingga harga barang di Keramat Jati dengan harga barang di Pulau Seribu sama. Ini bicara keadilan, ya. Indonesia oleh Pak Jokowi punya visi Indonesia sentris, pembangunan tidak hanya di Pulau Jawa, tapi mari kita buka angka-angkanya. Duit itu, APBN itu beredar paling banyak di Pulau Jawa. Saya dan Bang Fris ini sebagai orang Indonesia Timur ya dapat sisa-sisanya. Jadi kalau kita bilang visinya begini, ya realitasnya kita omongkan, bro. Kita laksanakan apa yang kita omongkan. Mas Anies katanya hanya bisa menata kata. Ya memang pemimpin ini harus bisa berkata-kata. Ya, ini tujuan pemimpin. Kita tidak sedang memilih untuk tukang sapu, ya, bukan memilih untuk tukang palu, tukang pasang bangunan. Ini mereka kerja, ya, sapu, nggak perlu banyak berkata-kata seperti ini. Pemimpin harus banyak berkata-kata. Bagaimana saya bisa perintah anak buah kalau saya tidak bisa berkata-kata? Ya, pemimpin harus bisa menyusun kata-kata dari ide menjadi narasi, menjadi desain operasional, sehingga pada level kepala dinas di bawahnya, menteri ke bawahnya bisa eksekusi menjadi pekerjaan. Itu pemimpin. Apalagi yang banyak dirubah, yang harus dirubah banyak. Pertanyaan pertama tadi, apa yang harus kita rubah? Ya, pertanyaan kedua, apa yang harus kita lanjutkan? Pertanyaan ketiga, mana yang harus diteruskan? Ya, mana yang harus dimodifikasi? Mana yang harus di hold dulu, dihentikan sementara? Begitu.
ada banyak poinnya. Jadi insya Allah yang baik ya kita yakini Mas Anies Rashid Kakak, waktu Baswedan. tinggal 2 menit. Oke, akan teruskan. Yang terakhir mohon dimatikan semua live-nya. Ini Jawab pertanyaan. atau yang mungkin terakhir. kita internal nanti Zoom dengan teman-teman. Oke, siap, selesai ya. Kan aja nanti setengah saya. Oke, terima kasih. Intinya begini, Kisi-kisi. benar apa yang disampaikan oleh survei terbaru yang saya peroleh. Ya, mengapa orang tidak suka? Misalkan gini, ada pertanyaan, 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu kalau pemilu hari ini. Jadi survei itu adalah gambaran orang kalau pemilih hari ini. Bapak dan Ibu nggak perlu ketakutan dengan 14 Februari karena belum ada lembaga survei 14 Februari 2024. Yang ada itu survei hari ini. Ya. Mengapa memilih ini? Memang benar. Banyak yang milih 1 Ganjar, nomor 2 Prabowo, nomor 3 Mas Anies. Tapi swing voternya, tingkat keyakinannya itu paling besar juga Mas Ganjar. Nomor 2 paling besar juga Pak Prabowo. Anies itu paling solid. Begitu sudah menentukan Anies itu lebih tidak goyang.